Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Anak-anak, mari hari ini kita akan belajar tentang karakteristik geografis dan kehidupan negara-negara ASEAN. Mengenal karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Berikut adalah negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Ada Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Yang pertama kita akan bahas Malaysia. Malaysia terdiri atas dua bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Penduduk di Malaysia Barat orang Melayu, Tiongkok, India, dan Asia. Sedangkan penduduk di Malaysia Timur orang Iban atau Dayak Pesisir dan orang Kadan. Kegiatan ekonomi penduduk Malaysia umumnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Hasil tambang utama negara Malaysia adalah timah yang merupakan bahan dasar pembuat kaleng. Yang kedua, Singapura. Sebagian besar wilayah Singapura berupa dataran rendah yang rata. Wilayah baratnya berupa bukit, seperti Bukit Timah, Bukit Gombak, dan Bukit Mandai. Sebagian besar penduduk Singapura adalah keturunan Tionghoa, serta sisanya orang Melayu dan India. Kegiatan ekonomi penduduk Singapura umumnya di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Yang ketiga, Thailand. Wilayahnya Thailand berupa dataran rendah yang subur karena dialiri Sungai Chao Phraya di bagian tengah. Penduduk Thailand adalah bangsa Thai dan Burma. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta orang Melayu. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand umumnya di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Yang keempat, Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao, serta puncak tertingginya adalah Gunung Apau dengan ketinggian 2.954 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau ada MDPL itu singkatan dari meter di atas permukaan laut. Mayoritas penduduk Filipina adalah orang Tagalog dan Cebuano. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Spanyol. Kegiatan ekonomi penduduk Filipina umumnya di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Yang kelima, Brunei Darussalam. Penampakan alam perbukitan di Brunei Darussalam terdapat di wilayah timur, dataran rendah dan rawa terdapat di wilayah barat. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu dan selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta Dayak. Kegiatan ekonomi penduduk Brunei Darussalam umumnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Yang keenam, Kamboja. Bagian tengah negara Kamboja berupa dataran rendah yang disebut
dataran besar Tonle Sap. Mayoritas penduduk Kamboja adalah orang Khmer, sebagian lagi yaitu orang Champa dan Tiongkok. Kegiatan ekonomi penduduk Kamboja umumnya di bidang pertanian. Yang ketujuh, Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Penduduk Laos terbagi atas 3 kelompok suku bangsa utama, yaitu suku Laolum, suku Lautung, dan suku Laosung. Kegiatan ekonomi penduduk Laos umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kegiatan pertanian dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Yang kedelapan, Vietnam. Vietnam terletak di semenanjung Indochina dan kenampakan alamnya berupa pegunungan. Mayoritas penduduk Vietnam berasal suku Viet, Thai, dan Muong. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam umumnya di bidang pertanian dan pertambangan. Yang kesembilan, Myanmar. Wilayah selatan Myanmar berupa dataran rendah di sepanjang garis pantai Teluk Benggala dan Laut Andaman. Mayoritas penduduk Myanmar adalah orang Burma yang merupakan penduduk asli Myanmar. Kegiatan ekonomi penduduk Myanmar umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang ke-10, Timor Leste. Sebagian besar wilayah Timor Leste berupa pegunungan. Penduduk yang mendiami wilayah Timor Leste adalah suku Timor dan selebihnya suku Belu, Galo, Nambi, dan Tokode. Kegiatan ekonomi penduduk Timor Leste sebagian besar di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan pertambangan. Selanjutnya, mengenal masalah sosial di negara-negara ASEAN. Yang pertama, masalah sosial di negara-negara ASEAN yaitu kemiskinan, kriminalitas, kerusakan lingkungan hidup, dan kepadatan penduduk yang tinggi. Yang kedua, sikap waspada terhadap masalah sosial di negara-negara ASEAN. Berbagai masalah sosial yang terjadi di negara-negara ASEAN harus diatasi bersama. Untuk dapat mengatasi masalah sosial tersebut, pemerintah dan masyarakat harus dapat bekerja sama. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, selamat belajar, semoga sukses. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.